Wanita pelampiasan. Nikmat bab ke-17. Oh iya, Papa dan Bunda kemana? Ada di kamar, Papa. Selin tidak tahu ya, apa jika ada yang sedang kebakar api cemburu. Ray mendengar penuturan Selin pun mencengkram buku-buku tangannya dengan sangat kuat. Ayah, sini ada kelinci kecil, panggil Selin. Namun yang diajak bicara tidak merespon, hatinya sedang diselimuti rasa cemburu. Ray, diajak ngomong keponakan kok malah ngelamun. Tepukan Tania membuyarkan lamunan Ray. Ray sekilas menatap wajah Momi. Ray pun segera berlalu. Kini Ray naik ke atas akan kembali ke kamarnya. Namun saat melewati depan kamar kakaknya, Ray tidak mendengar apapun dari dalam. Ray melanjutkan langkahnya, tiba-tiba pintunya terbuka. Ray, sapa Ansel. Namun Ray tak menghiraukannya. Ray segera masuk kamar. Ansel melihat tingkah adiknya hanya geleng-geleng. Ray pun masuk kamar membanting pintunya sangat keras. Hanya Ray yang mendengar karena ruangan ini kedap suara. Tuhan, kenapa kau pertemukan aku padanya? Teriak Ray. Ray benar-benar belum bisa menerima semua kenyataan. Ray membuka ponsel, melihat-lihat foto dirinya saat bersama mereka. Ray begitu terpukul. Hati Ray sangat sakit membayangkan kemesraannya. Kak, tidak bisakah kau mengalah padaku? Berikan wanitamu untukmu. Aku janji akan menjaganya. Ray terduduk sambil tubuhnya bersandar di pintu. Ray benar-benar rapuh saat ini. Di ruang berbeda, Mar masih tertidur setelah bercinta dengan Ansel. Mar begitu bahagia rindunya pada pria yang ia cintai, kini telah terobati. Mar menggeliat meraba sebelahnya tempat ia tidur, namun tak ditemukan pria yang ia cari. Mar membuka matanya dan menyapu pandangannya, namun Ansel sudah tak ada di sini. Mar segera mengambil pakaiannya dan memakai kembali. Mar menatap dirinya di cermin. Mar tersenyum melihat tubuhnya penuh dengan tanda merah yang Ansel ciptakan. Ans, kau masih sama saat diranjang, aku menyukainya, ucapnya. Mar melangkah menuju jendela yang terhubung dengan balkon, membiarkan rambutnya tergerai. Berada di balkon dan menikmati indahnya perkebunan di rumah ini. Indah sekali, ucapan Mar terpotong karena melihat Ray tengah menatapnya. Ray? Ki? Mar tidak merasa menyakiti hatinya, karena Mar tidak pernah mengungkapkan perasaannya pada Ray. Mar menganggap Ray adalah adiknya, namun Ray menganggap Mar adalah kekasihnya. Mar pun berbalik dan hendak masuk, namun Ray menghentikan langkahnya. Ki, apa kau benar-benar tak menyukaiku? Mendengar pertanyaan Ray yang begitu memilukan membuat Mar berhenti. Ray, bukankah sudah aku bilang sejak awal kau mengungkapkannya? Aku sudah mengatakan padamu bahwa aku masih mencintai Papa dari kedua anakku. Pria brengsek seperti dia aku pertahankan, Ki. Aku mempertahankan hak kedua anakku, dan Ansel juga berhak hidup dengan kedua anaknya. Maaf Ray, aku harus masuk. Pamitnya, Mar tak ingin lebih menyakiti Ray. Makanya Mar memutuskan segera masuk, sedangkan Ray dia masih dengan rokoknya. Kenapa sulit sekali menghilangkan rasa ini, racau Ray. Di halaman belakang, Ansel tengah memberikan makan pada kelinci-kelincinya. Papa, Selin juga mau kelinci. Ini semua milik Selin, sayang. Mar keluar dari kamar menghampiri calon mertuanya. Mom, hai sayang, sudah bangun rupanya. Pada kemana, Mom? Itu di belakang, memberi makan ikan sama kelinci. Oh, sayang, bagaimana dulu kamu mengenal Tom? Mar hanya menatap Tania dengan senyuman teramat getir. Pertemuan kami sangat menyakitkan, Mom, buat Mar. Sayang, maafin anak Momi ya. Sudah, Mom, tidak perlu kembali lagi ke masa lalu. Mar sudah memaafkannya. Terima kasih, sayang. Momi bangga punya menantu sepertimu. Kau begitu tegar menghadapi semuanya. Mar tersenyum memeluk Tania. Mar sangat merindukan kasih sayang Momi. Oh sayang, Momi juga merindukan anak perempuan Momi, ucapnya dan mengecup kening Mar. Makan siang sudah siap, ajaklah mereka makan siang ya sayang, titah Tania. Mar mengangguk dan segera ke taman belakang. Sayang, kalian sedang apa? Bunda, Selin sedang main sama kelinci, sedangkan Silo sedang memberi makan kelincinya. Oh, apa kalian tidak lapar? Lapar Bunda, tapi Selin masih mau main. Makan dulu sayang, sekarang cepat cuci tangan dan segera masuk. Selin dan Silo pun segera mengikuti perintah bundanya. Mar berjalan mengekori mereka berdua, namun Ansel menahannya. Sayang, ikut aku. Kemana Ans? Ansel pun menggendong Mar, menjauh dari rumahnya. Ray yang melihat kemesraan mereka hanya berdeci-deci dengan kedua orang itu. Sial, mereka sengaja bikin darahku mendidih.
Hansel membawa Mar ke air terjun yang sangat indah. Hans, apa ini benar-benar nyata? Benar sayang, ini untukmu. Apa kau tahu semenjak kau pergi, aku telah mengubah yang dulunya hutan menjadi taman yang begitu indah. Demi aku? Iya sayang, demi kamu dan juga anak-anak. Karena aku yakin bakal menemukanmu kembali, ucapnya lagi. Mar pun memeluk Hansel. Kenapa kau tak cari aku? Aku sudah mencarimu, namun kau hilang seperti ditelan bumi sayang. Mereka pun mengakhiri obrolannya setelah sampai di depan pintu belakang. Kini mereka telah menikmati makan siangnya. Setelah selesai, Hansel pun membuka suaranya. Mom, Tom ingin menikahi Marlena lusa. Yang bikin kaget Tania. Benarkah yang kau katakan itu sayang? Tom sudah meminta Jimmy untuk mengurus semuanya. Terima kasih sayang, ucap Tania sedang Mar tersenyum sangat bahagia. Hans, mendadak gitu sih? Aku tidak ingin membiarkan kalian hidup bertiga terlalu lama. Aku juga ingin bersama dengan kalian seperti ini. Besok Mami akan mengantarmu cari baju pengantin sayang, ucap Tania. Mar mengangguk dan tersenyum pada Tania. Ray yang baru saja turun tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Hati Ray begitu perih mendengar mereka berdua akan segera menikah. Ray pun urung melanjutkan langkah ke ruang makan. Ray kembali ke kamarnya menutup pintu dengan sangat keras. Selo dan Selin pun kaget, terutama Selo yang mempunyai riwayat jantung. Mar langsung berhambur ke pelukan Selo. Selo sayang, kau tidak apa-apa kan? Bunda, Selo takut, ucap Selo tersengal karena jantungnya. Sayang, air mata Mar mengalir, mendapati Selo yang begitu gemetar dan sangat dingin. Keringat keluar dengan sangat cepat. Hansel tidak terima dengan perlakuan Ray. Hansel berlari menuju pintu kamar Ray dengan langkah yang teramat cepat. Sedangkan Mar tengah menenangkan Selo. Sayang, apa sebaiknya kita bawa Selo ke rumah sakit? Tanya Tania. Mar tidak membalas, hanya menatap iba pada mominya. Mar masih tetap menenangkan sang putra. Ada bunda sayang, bunda selalu ada bersama Selo. Selin pun ikut memeluk kakaknya. Begitulah yang mereka lakukan jika Selo tiba-tiba kambuh, maka akan selalu ada buat kakaknya. Selin tahu kelemahan kakaknya. Selin sudah memahami penderitaan sang kakak, makanya Selin tak pernah cemburu saat bundanya lebih memperhatikan Selo. Selin selalu diberi pengertian oleh Mar dan juga Ray. Hansel langsung menuju kamar Ray. Melihat kedatangan Hansel, Ray memberingkan pandangan. Apa yang kau lakukan? Kau telah membuat putraku kesakitan, ucapnya. Ray terlonjak. Ray lupa jika di rumah ini juga ada Selo, anak yang selama 4 tahun ini dia sayangi. Selo? Apa yang terjadi pada Selo? Gak usah sok peduli kamu, Ray. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku lupa jika ada Selo di sini. Hansel langsung meninju Ray. Kau keterlaluan, Ray. Ray meringis kesakitan saat perutnya ditinju oleh sang kakak. Aku tidak akan diam jika kau sudah mengusik kehidupan keluargaku, ucapnya lagi. Apa masalahmu, Ray? Katakan. Sebelum Ray menjawab, terdengar suara teriakan Mar. Ansa, Selo, pekik Ray. Ray begitu khawatir dan merasa bersalah. Ansel langsung berlari ke bawah. Ada A, Ansel tak melanjutkan kata-katanya. Ansel tertegun saat melihat Selo sudah berada di gendongan Jimmy. Cepat Jim, kita bawa Selo ke rumah sakit, ucap Tania yang juga ikut panik. Ray turun dan langsung mendekati kerumunan di ruang tengah. Selo, maafin ayah Selo, ucap Ray. Kau tetap di sini, jangan pergi sebelum kau jelaskan apa maumu, ucap Ansel. Mereka pun bawa Selo ke rumah sakit. Tania di rumah menemani Selin. Mar begitu sangat panik. Sayang, bertahanlah sayang, Selo sayang bunda kan? Bertahanlah untuk bunda sayang. Suara Mar begitu parau. Tenang sayang, tidak akan terjadi sesuatu pada Selo. Aku tidak ingin terjadi sesuatu pada Selo, Ans, ucap Mar. Ansel pun kembali menenangkannya. Sedangkan di rumah Ansel, Tania tengah memarahi Ray. Tidak bisakah kau menahan api cemburumu, Ray? Kau tak seharusnya berlaku kasar begitu. Tak perlu kau tunjukkan emosimu di depan mereka, Ray. Kau tahu kan, jika kakakmu Tom sudah menanam benih di rahim Mar, dan dia berhak mempertanggungjawabkan atas kesalahannya. Mom, Ray lupa jika di sini ada Selo, jawabnya sambil menunduk menyesal. Biarkan mereka bahagia, Ray. Di luar sana masih banyak wanita yang mungkin lebih cantik dari Mar. Mom, Ray belum bisa mencintai wanita lain. Cobalah buka hatimu. Jangan fokus pada satu wanita. Jika wanita itu sudah dimiliki oleh orang lain. Jika terjadi sesuatu pada cucu Mommy, Mommy tidak akan memaafkanmu. Eyang, panggil Selin. Iya sayang. Eyang jangan teriak-teriak, Selin takut. Maafin Eyang sayang, Eyang gak teriak-teriak lagi. Selin menatap wajah Ray begitu gelisah.
Ayah Ray jangan sedih, ada Selin di sini. Ray pun memeluk Selin. Maafin Ayah Ray sayang, Ayah tak ada niat untuk menyakiti Selo. Selin pun membalas pelukan Ray dan seperti biasa, Selin akan mencium pipi Ray. Kata Ayah, kalau sedih dicium, biar sedihnya hilang, ucap Selin. Ayah nggak sedih, Ayah senang Selin ada di sini. Ray pun mengajak Selin ke kamarnya. Selin bermain dengan Ray di kamar. Selin bermain dengan kertas dan pensil. Kalau sudah diberi mainan ini, Selin akan dengan leluasa menggambar. Walau gambarnya hanya seperti benang, namun Selin akan bahagia. Selin pun tertidur di kamar Ray. Ray menatap wajah polosnya. Maafin Ayah sayang, ucapnya sambil mengecup pipinya yang gembil. Di rumah sakit, Selo langsung ditangani dengan serius. Ini bukan pertama kali Selo mengalami hal seperti ini. Aku tak sanggup melihat Selo seperti ini. Dia selalu berjuang sendiri, ucap Mar dengan isak tangisnya. Selo akan baik-baik saja, dia akan kembali pada kita, ucap Ansel. Mar menatap Selo yang tengah berbaring dengan banyak selang seperti biasa. Dokter keluar setelah selesai memeriksa keadaan Selo. Dokter, bagaimana dengan putra kami? Keadaan Selo saat ini masih butuh pengawasan Tuan. Mungkin karena syok jadi jantungnya kembali melemah dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, terang dokter. Setelah mendapati kabar keadaan Selo, Mar bisa bernapas lega, begitu juga dengan Ansel. Lalu Ansel menelpon seseorang. Temui aku di kantor secepatnya, perintah Ansel, lalu menutup ponselnya. Sayang, aku keluar dulu sebentar. Pamitnya yang langsung diangguki oleh Mar. Ansel keluar dari rumah sakit dan segera ke kantor, karena Ansel ingin segera membereskan sesuatu. Tak butuh waktu lama, akhirnya Ansel telah sampai. Langsung menuju ruangannya, tak butuh waktu lama, orang yang ditunggu pun datang. Jelaskan Ray, apa yang kau inginkan? Aku menginginkan Yuki dan juga kedua anaknya, Selo dan Selin. Mendengar pernyataan Ray, hati Ansel teriris. Benar-benar tidak menyangka jika adiknya cinta mati pada calon istrinya. Apa kau tahu Ray, Yuki tidak mencintaimu? Tanya Ansel yang sengaja, agar Ray tak berharap banyak pada Mar. Aku tahu, tapi aku bisa membuatnya jatuh cinta padaku. Nyatanya, selama 4 tahun kebersamanya, cintamu tak pernah terbalaskan. Ucap Ansel lagi dengan sedikit tenang, seolah mengejek adiknya yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Semua ini gara-gara kau, Tom. Seandainya kau tidak datang padanya, mungkin saat ini aku telah merencanakan hari pernikahan, ucap Ray. Tidak perlu banyak bicara, tapi lihatlah faktanya, Ray. Ingat, lusa aku akan melangsungkan pernikahan. Jadi bersikaplah selayaknya adik yang menghormati kakak iparnya. Kau jangan menuntutku, Tom, karena itu tidak akan pernah terjadi. Ucap Ray seolah mengancam sang kakak. Lakukanlah. Jika dengan begitu kau bisa bahagia, tapi ingat, jangan sekali-sekali mengusik kebahagiaan mereka. Ucap Ansel dengan sangat tegas. Kita lihat saja, tegas Ray. Ia lalu pergi dari ruangan Ansel. Ray pun berlalu dari kantor, dan dia segera pergi menjauh dari kantor Ansel itu. Ray pergi ke Chicago. Ray akan menghabiskan waktunya di sana, tak ingin melihat pernikahan kakaknya. Entah kenapa bukan rumahnya yang Ray tuju, melainkan klub yang semalam dia datangi. Ray menuju klub yang tadi malam dia datangi, hingga malam pun makin larut. Malam pun makin menghilang dan berganti waktu pagi, hingga jam menunjukkan pukul 2 pagi, Pak Chris mencari sosok Vero. Pria itu kemarin yang menolong pemuda ini, gumamnya. Namun setelah diingat-ingat, pria bernama Vero hari ini sedang cuti. Pak Chris pun menelpon nomor Vero. Dalam panggilan keempat, Vero baru mengangkatnya. Dengan langkah malas, Vero pun pergi ke klub tempat dia bekerja. 20 menit kemudian, Vero telah sampai dan langsung menuju ruangan pemuda itu. Dasar pria labil. Masih aja cengeng, gerutu Vero, yang langsung memapah Ray. Vero menyetop taksi, mereka pun masuk ke dalam mobil taksi. Karena jalanan begitu sepi dan tidak ada kemacetan, mereka telah sampai di kontrakan Vero dalam waktu cuma 15 menit. Vero kembali membaringkan Ray di tempat yang kemarin. Vero tak banyak berkata, dia hanya menatap kasihan pada Ray. Terakhir ini saja ya, kamu menyusahkanku, ucap Vero dengan kesal. Vero kembali masuk ke kamarnya dan melanjutkan tidurnya. Pagi sudah tiba. Di rumah sakit keadaan Selo sudah jauh lebih baik, mungkin karena kaget aja tubuh Selo menegang. Hari ini Ansel akan menunggu Selo seharian karena Mar akan mencari baju pengantin untuk besok dengan ditemani Tania. Ans, bagaimana dengan Ray? Tanya Mar tiba-tiba. Karena bagaimanapun juga Ray sangat berarti buat Selo dan Selin. Maksudmu apa?
Tanya Ansel yang tidak suka dengan kejujuran Mar. Bersambung.